Halo, kita kembali ketemu lagi untuk kita mau upgrade diri kita bareng-bareng lagi, dan kita masih baca buku tentang pernikahan, yang mana lewat buku ini saya berharap untuk saya dan teman-teman yang melihat konten video ini akan upgrade diri lagi tentang pernikahan, baik yang sudah menikah ataupun mereka yang sedang mempersiapkan diri mau menikah atau udah mulai mikir-mikir mau menikah gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan kali ini pembacaan kita. Saya akan bacakan buku ini yang ditulis oleh Myles Munroe, yang bukunya berjudul The Purpose and the Power of Love and Marriage. Subjudul berikutnya yang saya mau baca itu berjudul Pernikahan yang Berhasil Bergantung pada Pengetahuan. Menarik nih kayaknya nih ya. Pengetahuan adalah jawaban. Pernikahan yang berhasil hanya sedikit kaitannya dengan cinta. Oke. Biasanya kita selalu ngerti kalau udah cinta dan menikah selamanya akan mempunyai pernikahan yang berhasil, asalkan kedua belah pihak, baik si laki-laki atau si perempuan, tetap punya cinta itu, maka pernikahannya akan selalu berhasil. Kita kan memahaminya begitu ya, termasuk saya. Cinta tidak menjamin keberhasilan dalam pernikahan. Cinta memang sangat penting bagi kebahagiaan dalam pernikahan, tetapi cinta saja tidak dapat membuat pernikahan berhasil. Satu-satunya yang membuat pernikahan berhasil adalah pengetahuan. Sebenarnya satu-satunya yang membuat apapun, bukan hanya pernikahan, tapi apapun berhasil adalah pengetahuan. Menarik ya. Sukses bergantung pada berapa banyak yang kita ketahui tentang sesuatu, bukan bagaimana perasaan kita tentangnya. Kebanyakan orang yang sudah menikah mengasihi dan merasa saling menyukai, tetapi banyak yang tidak tahu bagaimana berkomunikasi secara efektif atau berhubungan dengan baik satu sama lain. Ada perbedaan besar antara mengenali perasaan dan mengetahui bagaimana menangani konflik. Beberapa orang mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah yang rumit. Secara lebih akurat, kecerdasan adalah kemampuan untuk menghadapi realitas dan menangani masalah sementara tetap mempertahankan kewarasan. Menangani masalah tidak harus sama dengan mengatasinya. Beberapa masalah tidak dapat diatasi. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat mempertahankan stabilitas dan pengertiannya akan nilai diri dalam keadaan apapun, mengevaluasi situasi dan menangani masalah secara efektif, dan keluar dalam keadaan utuh di sisi lain. Sekarang ini ada kebutuhan besar akan kecerdasan dan pengetahuan mengenai pernikahan guna mengimbangi ketidaktahuan yang luas mengenai topik tersebut. Bahkan gereja Kristen yang seharusnya menjadi suara berotoritas mengenai topik pernikahan malah menderita karena banyak orang percaya, termasuk para pemimpin, tidak memiliki pengetahuan alkitabiah berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Pada masa sekarang ini, ketika semua nilai-nilai lama tengah ditantang dari segala arah, baik dari dalam maupun di luar gereja, banyak orang menjadi bingung, tidak yakin mengenai apa yang harus dipercayai lagi. Akar penyebab kebingungan ini adalah tidak adanya pengetahuan. Pengetahuan sangat penting bagi keberhasilan dan kelangsungan apapun. Dalam Hosea 4 ayat 6, Allah berfirman, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Dalam satu terjemahan yang lain teman-teman, dalam bahasa Inggris NIV kalau teman-teman tahu, maka kata yang dipakai adalah lack of knowledge atau tidak berpengetahuan. Umatku merujuk pada anak-anak Allah. Bahkan orang Kristen memerlukan pengetahuan. Pengetahuan terbesar di antara semua adalah mengenal Allah. Itulah sebabnya Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wow. Tidak jadi soal betapa sering kita datang ke gereja atau betapa sering kita menyembah Tuhan. Tanpa pengetahuan kita tidak mempunyai jaminan untuk sukses.
Salah satu hal yang benar-benar mengganggu saya sebagai seorang Kristen yang masih muda adalah mendengar tentang begitu banyak orang Kristen lain yang bercerai. Jika para pengikut Kristus gagal dalam pernikahan mereka, harapan apa yang ada bagi orang lain? Di sini adalah orang-orang yang dipercaya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mengenal Allah yang kudus, tetapi mereka tampaknya tidak dapat hidup bersama dan bergaul dengan baik. Jika itu benar, mungkin sebaiknya kita lupakan saja semuanya. Saya perlu waktu lumayan lama untuk belajar bahwa berhasil dalam pernikahan bergantung pada lebih dari sekedar diselamatkan. Perlu lebih dari sekedar jatuh cinta. Menjadi orang percaya dan menjadi orang yang jatuh cinta memang penting dalam pernikahan. Tetapi keduanya tidak memberikan jaminan otomatis akan pernikahan yang berhasil. Kita memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip Alkitabiah. Parameter rancangan yang Allah sendiri sudah tetapkan. Prinsip-prinsip Alkitabiah tidak pernah berubah. Prinsip-prinsip untuk pernikahan dan keluarga yang berhasil yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa masih berlaku hari ini. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara universal dalam setiap zaman dan dalam setiap budaya. Masalah timbul ketika kita melanggar atau mengabaikan prinsip-prinsip itu. Akhirnya, pernikahan tidak akan bertahan berdasarkan cinta saja atau perasaan. Sekedar lahir baru tidak cukup untuk menjamin keberhasilan. Pernikahan yang berhasil bergantung pada pengetahuan. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip Allah. Pernikahan itu layak dihormati. Allah melembagakan pernikahan dan Ia saja yang berhak mendiktekan persyaratannya. Lembaga pernikahan tunduk pada peraturan dan persyaratan yang Allah sudah tetapkan dan Ia sudah mengungkapkannya di dalam firman-Nya. Allah merancang pernikahan agar berhasil dan hanya nasihatnya yang dapat menjadikannya berhasil. Tak seorang pun lebih ahli dalam membuat sesuatu berhasil dibandingkan orang yang merancangnya. Adalah salah menggunakan suku cadang Toyota untuk memperbaiki mobil Honda. Suku cadang Toyota dirancang untuk mobil Toyota, bukan Honda. Sebaliknya, Anda harus membawa mobil Honda Anda ke bengkel resmi Honda. Tak seorang pun mengetahui lebih baik tentang mobil Honda ketimbang mobil Honda sendiri. Apakah Anda membawa Toyota Anda untuk diperbaiki di bengkel Honda? Tidak, jika Anda pandai. Hanya bengkel Honda dapat menjamin untuk memperbaikinya dengan benar. Jaminan sukses berarti menggunakan tukang servis yang benar. Ini berarti merujuk kembali ke sang perancang. Pernikahan pun demikian. Berhasil dalam pernikahan berarti menggunakan tukang servis atau bengkel resmi, merujuk kembali ke sang perancang untuk mendapatkan bimbingan. Tak seorang pun mengenal suatu produk seperti pembuatnya. Tak seorang pun mengerti tentang pernikahan lebih baik dari Allah. Ia yang menciptakannya, Ia yang menetapkannya, Ia yang menabiskannya, dan Ia yang memberkatinya. Hanya Dia yang dapat membuatnya berhasil. Pernikahan layak dihormati karena ini berasal dari Allah, bukan dari manusia. Jika kita ingin pernikahan kita layak dihormati dan berhasil, kita harus mengetahui, mengerti, dan mengikuti prinsip-prinsip yang Allah sudah tetapkan dalam buku panduannya, yaitu Alkitab. Itulah satu-satunya perbaikan yang pasti bagi ketidaktahuan dan kesalahan informasi yang mencirikan begitu banyak pandangan dunia tentang pernikahan. Teman-teman, saya pribadi sangat dapatkan sesuatu yang bagus sekali hari ini, yang dimana cinta saja gak cukup, kita diselamatkan sebagai anak Tuhan gak cukup untuk membangun sebuah pernikahan yang berhasil. Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah pengetahuan, yaitu mengetahui dan mengenal prinsip-prinsip Allah. Semoga teman-teman juga dapatkan sesuatu yang baik dan menolong, sehingga ini boleh diterapkan dalam pernikahan. Dan bagi yang mau menikah, bacaan kita hari ini boleh menolong dirimu untuk lebih mengerti
seperti apa dunia pernikahan dan bagaimana menjalankan pernikahan yang berhasil ya. Sampai kita ketemu lagi. Dah.